saya merangkum atau learning journal, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar mampu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Sistem merit yang berdasarkan pada objektivitas dalam pengelolaan ASN menjadi pilihan bagi berbagai organisasi untuk mengelola sumber daya manusia. Kualifikasi, kemampuan, pengetahuan, dan juga keterampilan pegawai yang menjadi acuan dalam pengelolaan ASN berdasar sistem merit menjadi fondasi untuk memiliki pegawai yang kompeten dan bahagia dalam organisasi, karena mereka memiliki kepercayaan diterapkannya keadilan dalam organisasinya. Mekanisme pengelolaan ASN terdiri dari manajemen PNS, manajemen PPPK, pengelolaan JPT, dan organisasi dan sistem informasi. ASN sebagai pelayan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3 unsur dalam pelayanan publik yaitu 1. Organisasi penyelenggara pelayanan publik. 2. Penerima layanan yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Dan 3. Kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Budaya birokrasi yang melayani masyarakat dapat dioperasionalisasikan dengan cara 1. Memiliki kode etik untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan. 2. Menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. 3. Memiliki kode of conduct atau SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan. 4. Memiliki etika profesionalisme sebagai seorang birokrat. Klasifikasi pelayanan publik. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan pelayanan regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, whole of government. Menurut United States Institute of Peace (USP), sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Menurut laporan APSC, agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Whole of government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik.
Berikut contoh kasus dan penerapannya di manajemen ASN, pelayanan publik, dan Wall of Government. Contoh kasus: di kantor terjadi kurang maksimalnya para pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga terjadi tunggakan. Terkadang saking banyaknya tunggakan menjadi penyelesaian suatu pekerjaan makin tidak terkontrol oleh para pegawainya. Kadang masyarakat sering bertanya sampai di mana proses penyelesaian permohonannya. Maka untuk itu, atasan melakukan suatu inovasi supaya penyelesaian pekerjaan cepat dilakukan untuk minimalisir tunggakan pekerjaan pada pegawai. Maka dibuatlah suatu aplikasi monitoring pekerjaan supaya atasan mengetahui sampai di mana para pegawainya mengerjakan tugasnya. Penerapannya di bagian manajemen ASN. Dengan adanya aplikasi monitoring pekerjaan, maka para pegawai dapat memaksimalkan penyelesaian pekerjaannya sesuai waktunya sehingga tidak menimbulkan korupsi waktu. Dengan adanya aplikasi monitoring pekerjaan, dulunya terdapat terjadinya banyaknya tunggakan pekerjaan oleh para pegawainya dapat diminimalisir. Di bagian pelayanan publik, dengan adanya aplikasi monitoring pekerjaan, para pegawai harus bekerja keras untuk demi meningkatkan kepuasan masyarakat dalam bidang pelayanan publik yang profesional di bidangnya, karena semua pekerjaan para pegawainya dapat dipantau oleh atasan. Yang terakhir, di Wall of Government. Dengan aplikasi monitoring pekerjaan yang dibuat, maka dapat membantu atasan melihat langsung kinerja dari pegawai-pegawainya demi pencapaian pekerjaan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.